Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kameswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Dalam seri ke-161 ini, dengan para pemain, Billy Burhan sebagai Pangeran Yoso Hadiningrat, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Margaret sebagai Kansiwi Nareswari, Jumali sebagai Gunawoso, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Setelah melihat luka Pangeran Yoso Hadiningrat sebentar, Kameswara kemudian melesat untuk mencari dedaunan. Sepeninggal anak muda dari pesanggaran itu, Pangeran Yoso Hadiningrat menyendiri di sebuah pohon besar sambil memegang lukanya. Darah masih menetes dan anak panah masih menancap di lengan kirinya. Sungguh baik sekali orang itu. Mudah-mudahan saja dia bisa menolongku sampai aku siap berangkat ke Gantar lagi. Luka ini semakin terasa nyeri saja. Untung anak panah ini tidak mengandung racun. Seandainya beracun, mungkin aku sudah tidak bernyawa sekarang. Langkah beberapa ekor kuda. Itu pasti prajurit-prajurit Kediri. Celaka. Kemana Kameswara? Kenapa dia belum muncul juga? Dewata aku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanganku nyeri. Apakah aku harus pasrah menerima keadaan ini? Tidak. Aku harus bersembunyi. Kenapa aku jadi bodoh? Bukankah aku bisa bersembunyi di semak-semak itu? Iya, kukira tempat itu cukup rimbun. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Dungo itu tidak melihatku. Kuda-kuda itu semakin dekat. Dengan susah payah Pangeran Yoso Hadiningrat beranjak dari tempatnya. Akhirnya dia berhasil masuk ke dalam semak-semak. Dan benar saja, tak lama setelah dia masuk, beberapa orang prajurit melewati tempat itu. Untung saja aku cepat-cepat bersembunyi di sini. Mudah-mudahan mereka tidak kembali lagi. Biarlah, Kameswaraku tunggu di sini saja. Aku khawatir ada prajurit lain yang akan melewati jalan ini. Pangeran Yoso Hadiningrat,
Pangeran, di mana kau? Kemana dia? Bukankah tadi sudah kukatakan jangan kemana-mana? Oh, jangan-jangan ada prajurit Kediri yang membawanya. Pangeran! Pangeran Yoso Hadiningrat! Aku di sini, Kamaswara. Di mana? Di balik semak-semak yang ada di sampingmu. Oh, kenapa kau bersembunyi di sini? Apakah ada prajurit yang mengejarmu? Iya. Belum lama kau muncul. Ada 5 orang prajurit melewati jalan itu. Tapi mungkin sekarang mereka sudah jauh, Kamaswara. Kalau begitu keluarlah. Mari ku bantu. Tubuhku semakin lemah saja, Kamaswara. Lukamu memang harus segera diborehi dedaunan. Duduklah yang tenang. Anak panah ini akan segera kucabut. Ya, tahanlah sedikit rasa sakitmu. Nah, luka ini tidak begitu dalam. Kau tidak perlu cemas, Pangeran. Dengan dedaunan ini mudah-mudahan lukamu cepat mengering. Rupanya kau mengerti tentang cara pengobatan, Kamaswara. Hanya sedikit. Ya, sebatas mengobati luka saja. Sekarang aku akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu, agar tenagamu bisa pulih kembali. Tubuhku sekarang memang lemah sekali. Mungkin karena terlalu banyak darah yang keluar. Sebentar lagi tenagamu akan pulih. Bersiap-siaplah. Bagaimana sekarang? Terima kasih, Kamaswara. Tenagaku sudah agak pulih. Bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini? Kau begitu banyak membantuku. Lupakanlah masalah itu, Pangeran. Ini sudah menjadi kewajiban kita saling membantu antara sesama. Kalau boleh aku tahu, Pangeran akan melanjutkan perjalanan kemana? Aku akan segera melanjutkan perjalanan ke Gantar. Ke Gantar? Iya. Mengapa Pangeran memilih perjalanan ke sana? Selama 1 bulan ini, sudah 3 orang pangeran dan 2 pangeran Anom yang lolos dari istana. Mereka semua bergabung dengan orang-orang Gantar. Dan orang-orang Gantar adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita baik. Aku kira tak salah jika aku pun datang ke sana. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran kota raja pada saat sekarang ini, Pangeran? Kisruh Kamaswara. Ludah raja adalah api. Dan jika ludah itu jatuh dapat membakar apapun. Apa yang diucapkan seorang raja adalah sabda Pandito Ratu. Dan ucapan itu adalah penggambaran tatanan yang lahir dari sifat pengayom. Hamengku dan Hamengkoni adalah gambaran dari arif dan bijaksana. Akan tetapi Kamaswara, Sri Baginda Kertajaya telah kehilangan semua itu. Dia terlalu tinggi menilai diri dan menganggap dirinya adalah titisan dewa. Bahkan lebih dari itu, dia mengaku dewa yang mempunyai wewenang penuh. Itulah sebabnya para pangeran, Pangeran Anom, dan para pangeran Raden Mas dilanda kecemasan, yang membuat diri mereka jadi gelisah dari hari ke hari, dan akhirnya melarikan diri dari istana. Dan masalah itu pun alasan kedua dari pelarianku. Lalu bagaimana dengan Tumenggung Yuda Paksa? Itu hanya bagian kecil dari sekian banyak persoalan yang menimpa Kediri, Kamaswara. Keduanya masih berbicara banyak tentang masalah yang menyelimuti kerajaan Kediri. Namun di saat pembicaraan itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja dari arah lain terdengar beberapa orang berkuda menuju jalan itu. Pangeran Yoso Hadiningrat jadi tersentak kaget. Kamaswara, mereka datang lagi. Kita harus bersembunyi. Ayo. Tenanglah, Pangeran. Biarlah aku yang hadapi mereka. Tapi jumlah mereka cukup banyak, Kamaswara. Kalau kita tidak segera bersembunyi,
Keadaan kita pasti mencemaskan. Ayolah Kamaswara. Mereka sudah semakin dekat. Percayalah padaku, Pangeran. Aku bisa menghadapi para prajurit itu. Berhenti! Rupanya kau berada di sini, Pangeran. Kawan-kawan, ayo turun. Turun. Bagaimana ini Kamaswara? Bagaimana? Mereka semua dapat kuselesaikan dengan mudah. Maaf, Kisanak. Apakah kau pengikut dari Pangeran Yoso Hadiningrat? Kenapa kau tanyakan hal itu? Aku berhak menanyakan. Karena Pangeran Yoso Hadiningrat adalah buronan kerajaan. Kalau kau memang pengikutnya, maka dengan terpaksa aku harus membawamu. Lakukanlah kalau kau memang mampu. Baik, tapi jangan menyesal. Kawan-kawan, kepung mereka. Kepung, ayo kepung, ayo. Sebentar. Aku harus menggunakan ajian sirap agar tidak perlu membuang-buang tenaga. Serang! Kenapa tiba-tiba saja tubuhku lemah? Aku jadi ngantuk begini. Rupanya ajian sirap yang dirapal Kamaswara bereaksi dengan cepat. Belum sempat para prajurit itu melakukan penyerangan, tiba-tiba saja mereka tersungkur jatuh dalam keadaan mengantuk. Pangeran Yoso Hadiningrat terperanjat heran. Sambil menatap tajam ke arah prajurit itu, dia menghampiri Kamaswara. Apa yang kau lakukan terhadap mereka, Kamaswara? Kenapa tiba-tiba saja mereka jatuh, kemudian tertidur? Aku menggunakan ajian sirap, Pangeran. Ajian sirap? Pantas tiba-tiba saja mereka tertidur. Tidak kusangka. Ternyata ilmu yang kau miliki cukup tinggi, Kamaswara. Seharusnya aku malu telah menyuruhmu untuk bersembunyi. Tidak apa-apa, Pangeran. Dan apa yang kumiliki ini belum seberapa jika dibanding kekuasaan Hyang Maha Agung. Kamaswara, kau dengar itu? Ada langkah kuda lagi. Aku rasa dia prajurit Kediri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kamaswara? Kita tidak perlu kemana-mana. Pangeran tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Iya, baiklah Kamaswara. Kali ini Pangeran Yoso Hadiningrat tidak bisa bicara apa-apa lagi ketika melihat seseorang berkuda mendekat. Suasana masih diselimuti ketegangan. Namun ketika orang berkuda itu berhenti di hadapan Kamaswara, tiba-tiba saja dia tersentak kaget. Kansiwi! Kamaswara? Kemana saja selama ini kau, Kang? Aku tidak menduga kalau kita akan bertemu di sini. Begitu juga aku, Kansiwi. Mengapa kau masih berkeliaran di sekitar Kediri? Sejak peristiwa Kambang Ayun, aku bersama Paman Haryo Panumping dan Kakang Mahisa Branjangan kembali ke Pesanggaran. Tapi ketika sampai di Padepokan, tiba-tiba saja ada peristiwa yang mengejutkan. Rahastri Kandi, dia pergi dari Padepokan tanpa izin. Kemudian, aku bersama Kakang Mahisa Branjangan terpaksa meninggalkan kembali Pesanggaran. Entah kemana anak itu sekarang. Hingga hari ini aku belum menemukannya, Kakang. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Rahastri Kandi. Aku sudah menemukannya. Benarkah itu, Kakang? Iya. Rahastri Kandi sekarang berada di sebuah padepokan yang terletak di desa Panawijen. Dia sengaja kutitipkan di sana. Dan aku cukup kenal dengan pemilik padepokan itu. Lalu di mana Kakang Mahisa Branjangan sekarang? Entahlah, Kakang. Aku berpisah dengannya. Tapi sekalipun aku berpisah dengannya, aku berjanji akan bertemu di desa Tanjung Sari. Pada bulan purnama nanti, Kakang. Desa Tanjung Sari? Kalau tidak salah, desa itu terletak di sebelah timur perguruan Lemah Abang. Benar, Kakang. Syukurlah, kalau memang kalian ingin bertemu.
Akhir-akhir ini keadaan memang sedang kisruh. Persoalan saling tumpang tindih tidak henti-hentinya. Aku hanya bisa berdoa, mudah-mudahan semuanya dapat kita selesaikan dengan baik. Iya, Pangeran, kenalkan ini adikku, Ken Siwi namanya. Namaku Ken Siwi Narswari, Pangeran. Senang sekali berkenalan denganmu, Ken Siwi. Terima kasih, Pangeran. Saya pun demikian. Apalagi saya hanya seorang kaula kecil. Tidak ada bedanya antara seorang kawula dan seorang pejabat istana, Ken Siwi. Kita sama-sama manusia. Kamaswara, kukira sudah saatnya kita berpisah. Aku akan kembali melanjutkan perjalananku ke Ganter. Ya, sebenarnya aku masih senang berbincang-bincang dengan kalian. Tetapi keadaanlah yang tidak memungkinkan. Tidak apa-apa, Pangeran. Kami berdua cukup mengerti keadaan Pangeran. Sebaiknya kalau Pangeran ingin melanjutkan perjalanan, lebih baik memutari bukit itu. Pangeran bisa mengikuti arah utara. Dan aku kira jalan itu cukup aman dari kejaran para prajurit. Jauh sedikit tidak apa-apa, asal keselamatan Pangeran bisa terjamin. Terima kasih, Kamaswara. Mungkin aku akan mengikuti saranmu. Selamat berpisah. Mudah-mudahan suatu saat kita dapat bertemu lagi. Ya, aku pun berharap demikian, Pangeran. Selamat tinggal, Kamaswara. Ken Siwi. Selamat jalan, Pangeran. Mudah-mudahan perjalananmu lancar tanpa halangan apapun. Terima kasih. Untung saja prajurit-prajurit ini muncul. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan mendapatkan seekor kuda pun. Ya, ya, ya. Ken Siwi, kamu lamun? Hei, apakah kau tertarik dengannya? Kakak. Yoso Hadiningrat akhirnya melanjutkan perjalanan ke Ganter. Sepeninggal pemuda istana Kediri itu membuat Ken Siwi Nareswari sedikit termenung. Dia tidak sadar kalau sikapnya diperhatikan oleh Kamaswara. Setelah sesaat lamanya suasana hening berlangsung, akhirnya Ken Siwi pun ditegur. Ken Siwi, kamu lamun? Apakah kau tertarik pada Pangeran Yoso Hadiningrat?
Aku hanya seorang kaulah kecil. Apa artinya diriku di hadapannya? Pangeran itu terlalu tampan untuk ditaksir. Dan rasanya aku ini tidak tahu diri jika tertarik padanya. Kensiwi, kukira itu adalah hal yang wajar jika seseorang tertarik pada sesuatu yang baik. Pangeran Yosohadiningrat itu seorang pemuda yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur. Dia terusir dari istana karena berhubungan dengan rakyat kecil. Maksud kakang? Pangeran Yosohadiningrat menjalin hubungan dengan seorang gadis dari kaula kecil. Dan gadis itu adalah milik Sri Baginda yang suatu saat akan menjadi alat penghiburnya. Oh. Kenapa, Kensiwi? Tidak, kakang. Aku hanya tidak habis pikir. Sampai sejauh itukah perbuatan seorang raja besar? Ya, aku sendiri tidak mengerti. Sudahlah, sebaiknya kita tidak perlu memikirkan hal itu. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Bagaimana kalau sekarang kita tinggalkan tempat ini? Lalu, mau kemanakah tujuan kakang? Kita ke Panawijen untuk menemui Rahastri Kandi. Aku kira dia sudah menunggu lama di sana. Oh, kalau begitu ayolah kakang. Aku juga sudah ingin bertemu dengan anak itu. Ayo. Merangkap, suasana dingin menyelimuti wilayah itu, dan istana Kediri tertidur pulas bersama mimpi-mimpinya. Sementara itu di sebuah tempat, dari sebuah pondok kecil, terdengar dentingan keras, seolah-olah ada sesuatu yang tengah dikerjakan dalam suasana hening itu. Dua hari lagi pedang ini akan selesai. Dan hasilnya akan jauh memuaskan dari pedang-pedang yang pernah kubuat. Pedang ini kubuat dari logam yang kuat dan bagus. Oh, aku harus terus menempanya, agar hasil yang kucapai dapat terpenuhi. Bentuknya sudah agak lumayan. Aku harus memanaskannya lagi agar pengolahannya mudah. Ya, mudah-mudahan saja benda ini akan menjadi benda yang berguna di tangan pemiliknya. Pedang ini harus digunakan untuk membela yang lemah dan melindungi kebenaran demi kebaikan bersama. Hei, siapa? Apakah orang itu tidak tahu kalau aku sedang sibuk? Lagi pula untuk apa bertamu ke rumah orang pada malam hari begini? Siapa? Pintu tidak dikunci. Masuk saja. Aku yang datang, Adi Gandring. Kakang Logawe. Kukira siapa, Kang? Mari, Kakang. Ayo, silakan masuk. Dan tangan palumu mengundangku datang kemari. Wah, apa sebenarnya yang sedang kau perbuat? Aku sedang menyelesaikan sebilah pedang, Kakang. Ini, lihat.
Oh, lihat, pamornya begitu kuat. Pamor Nogorojo. Wah, lihatlah, Kang. Barangkali Kakang berminat untuk memegangnya. Ini? Iya, bagus. Bagaimana menurut Kakang? Bagus. Sebuah pedang yang luar biasa. Sepertinya benda ini terbuat dari logam pilihan. Kukira pedang ini akan lebih menarik jika pembuatannya sudah selesai. Dan mempunyai warangka yang bagus. Iya, Kakang. Justru itulah hampir setiap malam aku menempanya agar pembuatannya segera rampung. Membutuhkan berapa lama untuk menyelesaikan sebuah pedang seperti ini, Adik Andre? Ya cukup lama juga, Kakang. Ya, kurang lebih 7 bulan. Apakah menurutmu ini adalah hasil yang terbaik dari pedang-pedang yang pernah kau buat? Iya, Kakang. Karena menyelesaikannya saja, aku membutuhkan waktu yang lama. Dan seluruh perhatianku kupusatkan pada benda ini. Aku meracik bahan-bahannya saja bertahun-tahun lamanya. Dan bahan-bahan itu kuambil dari baja-baja pilihan. Di mana aku pun harus melakukan puasa pati geni. Dan bersemadi yang panjang. Nah, pedang ini kuharapkan menjadi benda yang mampu membela kebenaran, Kakang. Apakah pedang ini adalah pesanan seseorang? Atau barangkali akan kau simpan begitu saja? Tidak. Aku membuat pedang ini bukan untuk kusimpan. Tetapi akan kuberikan pada seseorang. Dan orang itu kukira sangat tepat untuk memilikinya. Lalu siapakah orang yang kau maksudkan itu, Adik Andre? Ya, siapa lagi? Kalau bukan pemuda yang muncul dari padang karautan. Pemuda dari padang karautan? Iya. Loh, kenapa Kakang Logawe tertawa? Apakah ada sesuatu yang lucu? Tidak. Aku tertawa justru karena tidak menduga. Maksud Kakang? Aku tahu orang yang kau maksudkan itu adalah Ken Arok. Bagaimana Kakang bisa tahu kalau orang yang kau maksudkan itu adalah Ken Arok? Aku mengenal Ken Arok sebesar mengenal diriku sendiri. Dia bertapa di padang karautan karena perintahku. Dan sekarang ia mengabdi di Tumapel. Itu pun karena perintahku. Jadi kalau kau mengatakan bahwa orang yang akan kau berikan pedang adalah Ken Arok, itu tidak aneh. Kalau boleh ku tahu, kenapa kau tertarik pada pemuda itu, Adik Andre? Ya. Kulihat pemuda itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Dia termasuk pemuda yang aneh dan langka, Kakang. Dia lahir ke bumi ini seperti menjadi pilihan para dewa. Dan aku yakin, kelak dia akan menentukan perjalanan pemerintahan di tanah Jawa ini. Apakah kau yakin dengan ramalanmu itu, Adik Gandring? Kakang Logawe. Aku melihat sesuatu yang aneh dari pemuda itu. Dan ketika di padang karautan, saat ia melakukan semadi, di tubuhnya memancar sebuah cahaya yang menggetarkan. Dan itulah salah satunya kenapa aku tertarik kepadanya. Iya. Mungkin kau benar, Adi. Ken Arok akan menentukan perjalanan warna kepemerintahan di tanah Jawa ini. Dan ternyata bukan kau saja yang dapat melihat hal itu. Aku pun sebenarnya demikian. Namun begitu,
kau harus tetap hati-hati. Maksud Kakang? Kau katakan tadi bahwa pemunculan Ken Arok atas nama kebenaran dan keadilan. Iya. Sebenarnya itu salah, Di. Ken Arok hadir secara misterius dan sosoknya adalah manusia. Sekalipun orang-orang mengatakan bahwa dia adalah pilihan para dewa, namun sosoknya tetap manusia, di mana hawa nafsu dan keangkaraan bisa mendekam di dalam hatinya. Nah, sebaiknya renungkanlah hal itu, Adi. Iya. Aku percaya dengan kata-katamu. Ya, mudah-mudahan saja hal itu tidak mencelakai diriku sendiri. Lalu, di manakah sebenarnya Ken Arok sekarang, Kakang? Pemuda itu berada di Tomapel. Di sana dia menjadi prajurit kepercayaan. Lalu, bagaimanakah menurut pendapat Kakang jika pedang itu kuserahkan pada Ken Arok? Silakan. Aku tidak melarangmu. Hanya saranku, sebaiknya dipertimbangkan saja dulu. Pedangmu itu sangat luar biasa sekali, dan tidak boleh sembarang orang memilikinya, termasuk Ken Arok, sekalipun ia pemuda yang sakti. Pedangmu terlalu berbahaya jika diserahkan padanya. Sebaiknya menurutku disimpan dulu. Barangkali suatu saat jika pedang itu jodoh dengan seseorang, maka apa yang kau inginkan barangkali saja tercapai, Adi Gandring. Ya. Benar juga kau, Kakang. Baiklah. Sebaiknya ku simpan saja dulu pedang ini. Toh kau banyak mengerti tentang siapa Ken Arok, Kakang. Dengar, Adi. Aku juga mempunyai firasat. Dalam waktu dekat ini akan jatuh sebuah benda dari langit. Dan menurut dugaanku, benda itu adalah pecahan dari benda yang ada di bulan. Dan kukira benda itu sangat cocok untuk kau olah menjadi sebuah pusaka. Nah, bongkahan benda dari langit itu seakan-akan mempunyai nyawa. Benarkah dugaanmu itu, Kakang? Iya. Lalu, dari mana Kakang mempunyai firasat seperti itu? Dan sepertinya Kakang tahu banyak tentang benda itu. Aku mengetahui banyak tentang benda itu dari Basemati. Dan bukan dari sebuah mimpi. Dan aku yakin apa yang kudapatkan dari Basemati itu akan menjadi suatu kenyataan. Dan selanjutnya aku tidak tahu apa-apa selain hanya dugaan. Dan aku yakin suatu saat akan terjadi peristiwa atas jatuhnya benda itu. Lalu bagaimana Kakang bisa memastikannya? Ken Aroklah yang mengatakannya padaku. Dia mengatakan akan terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan dan membawa malapetaka. Tapi kukira kau tidak perlu cemas atau khawatir. Malapetaka itu baru hanya sebuah firasat. Dan itu kukira dapat dicegah. Dan caranya, kaulah yang harus mendapatkan benda logam itu, Di. Aku? Ya. Karena di tanganmu lah benda itu dapat kau rubah bentuknya. Dan tujuan merubah bentuk itu adalah menghindari apa yang kukatakan tadi. Lalu kemanakah aku harus mencari benda logam itu, Kakang? Pergilah ke arah timur. Benda logam itu akan jatuh di antara teluk dan sebuah semenanjung. Teluk dan sebuah semenanjung? Iya. Ya. Baiklah, Kakang. Aku akan coba datang ke tempat yang kau tunjukkan itu.
Ya, mudah-mudahan benda yang kau tunjukkan itu benar-benar ada. Nah, jika memang ada, aku akan menguasai kekuatannya. Dan logam itu akan kuolah menjadi sebilah keris. Ya, sebuah keris yang dahsyat. Dan akan menggetarkan jagat sepanjang zaman, Kakang. Sekarang kau tidak perlu memikirkan hal itu dulu, Adi. Sebaiknya berangkat saja dulu. Karena jika memang benar ada benda akan jatuh dari langit, yang harus kau pikirkan bagaimana menghindari malapetaka. Oh, iya. Baiklah, Kakang. Tapi apakah Kakang Brahmana Lokawi pun akan berangkat ke sana? Aku masih mempunyai tujuan lain, Di. Aku harus menemui satu orang titisan dewa lagi. Dan dia juga membawa pertanda yang sama seperti Ken Arok. Tetapi orang yang akan kutemui ini adalah wanita. Wanita? Ya. Lalu di manakah Kakang akan menemuinya? Entahlah, aku tidak tahu. Sampai saat ini aku belum tahu di mana dia berada. Dunia ini luas, Kakang. Bagaimana Kakang bisa menemuinya? Arah yang kutuju sudah kutemukan, tetapi aku belum tahu berada di desa mana gadis itu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Namun begitu, aku berharap suatu saat dapat menemukannya. Ya, mudah-mudahan Kakang pun dapat menemukan apa yang Kakang harapkan. Nah, Adik Gandring, sekarang aku pergi. Aku permisi. Aku harus melanjutkan perjalanan. Loh. Kenapa tidak sebaiknya besok saja, Kakang? Bukankah kita sama-sama akan pergi? Arah kita berlainan. Sudahlah. Kita mempunyai tugas sendiri-sendiri. Maaf kalau tadi aku mengganggu pekerjaanmu. Soalnya biar bagaimana masalah itu harus kusampaikan padamu. Iya. Nah, aku permisi, Adik Gandri. Ya, berhati-hatilah, Kakang. Sebuah logam akan jatuh dari langit. Luar biasa sekali. Kalau saja benda itu berhasil ku genggam dan berada di tanganku, logam itu akan segera kuolah. Ya, kuolah menjadi sebuah keris yang hebat. Dunia akan terkejut. Empu Gandring mempunyai 2 pusaka yang menggetarkan. Tunggulah saatnya nanti. Sebenarnya agak terpikat pada Pangeran Yosohadiningrat. Tetapi ternyata dia sudah mempunyai kekasih.
Lucu. Aku terpikat pada seorang laki-laki yang mempunyai kekasih. Sebaiknya aku buang saja jauh-jauh masalah itu. Kenapa dari tadi kau diam saja, Kensiwi? Apakah ada yang kau pikirkan? Tidak, Kakak. Aku hanya sedikit merasa senang bahwa Rahastri Kandi dapat bertemu lagi denganku. Apalagi selama ini aku mencarinya ke sana kemari tanpa kabar yang jelas. Dan begitu bertemu, ternyata yang membawa kabar adalah kau. Iya, tapi kali ini keadaan Rahastri Kandi memprihatinkan. Dia telah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Apa? Wajah Kensiwi mendadak jadi tegang. Sekalipun dia belum tahu peristiwa apa yang menimpa adik keponakannya, tetapi Kensiwi Nareswari bisa merasakan bahwa peristiwa itu pasti menyakitkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.